Halo, selamat datang di video React Native bagian keempat. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang komponen. Pada React Native, kita akan mengubah pola pikir kita menjadi komponen base. Karena pada React, itu segalanya diubah menjadi yang disebut komponen base. Sebelah kiri kita lihat ada sebuah layar full. Nah, di layar ini kita lihat sebuah layar full terdiri dari banyak eh, berita ya. Contohnya di sini news. Nah, di bagian kanan kita pecah daftar news itu, list news itu menjadi news item. Nah, news item ini kita pecah lagi menjadi komponen-komponen kecil. Nah, jadi yang news item tadi itu merupakan sebuah komponen, kita pecah lagi komponennya menjadi komponen lebih kecil yaitu komponen ada image, title, byline, description. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan membuat komponen-komponen yang kecil-kecil seperti image, title, dan lain-lain, akhirnya kita bisa tinggal memanggil komponen tersebut. Yang mana artinya kita bisa reuse ya, kita bisa gunakan lagi komponennya dan memudahkan dalam manajemen coding. Nah, selanjutnya untuk komponen, di sini kita masuk ke React fundamental lagi. Nah, di bagian komponen di sini ada dua jenis komponen ya, ada functional komponen sama class komponen. Nah, bedanya apa? Kalau functional komponen itu adalah sebuah komponen yang dibuat dengan sintaks function. Nah, di sini contoh ini sintaks function ya. Ini sintaksnya adalah function arrow function. Jadi jika masih bingung dengan ini adalah arrow function biasa ya. Jadi kalau biasanya kita kalau function itu biasanya begini ya, function cat misalkan. Nah, seperti ini gitu. Tapi kalau arrow function kita bikin di sini seperti ini. Nah, ini adalah sebuah arrow function. Function ini kita lihat dia mengembalikan nilai ya, seperti function pada umumnya, dia memberikan return sebuah teks ya, di sini komponen teks isinya hello I am your cat gitu. Nah, di bawah ini adalah export default cat, artinya dari satu file ini dari atas sampai bawah dia mengeksekusi komponen cat agar nanti di running di sininya ya. Jadi kalau kita nggak pakai ini, nah ini pasti akan error. Nah, di sini dia tidak tahu mana nih yang harus dia eksekusi, komponen mana. Kita bisa pakai cara tadi ya, export default cat seperti ini, gitu. Atau kita bisa taruh di bagian sini. Nah, seperti ini juga bisa, gitu. Tapi kebanyakan kita akan menggunakan yang paling bawah ya, supaya lebih rapi. Nah, ini adalah contoh dari functional komponen, yaitu komponen yang dibuat dengan function. Lalu di sini kita ada kelas komponen. Nah, kelas komponen ini adalah komponen yang kita buat dengan sintaks kelas. Ya, jadi kurang lebih seperti ini kita kasih nama kelas ya, kelas cat ya, extend komponen. Nah, kalau kelas itu harus extend dari mana nih gitu. Nah, kalau komponen ya berarti extend dari komponen. Jangan lupa di sini diimport di bagian atas gitu. Beda sama functional komponen, kita nggak perlu import. Nah, kalau di sini kita perlu import komponen karena dia ada penggunaan komponen di sini. Nah, di dalam sini itu ada metode yang wajib untuk digunakan, yaitu metodenya adalah render. Ya, sebagaimana kita tahu kalau sebuah kelas itu di dalamnya ada kumpulan function atau metode, ya. Nah, ini harus ada metode render. Render ini untuk melakukan render atau menggambar ke layar ke sini. Gitu. Jadi ini render. Nah, di dalam render ini ada return. Returnnya apa sih yang mau ditampilkan ke layar? Ya teks ini, hello I am your cat. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bawah ini sama export default cat ya. Ini untuk memberitahu bahwa dari file ini dari atas sampai bawah nih, yang mana yang dieksekusi nih. Gitu. Ya udah, berarti yang cat kan yang kita eksekusi. Nah, di sini tinggal dikasih export default cat. Nah, ini adalah contoh dari kelas komponen.
Nah, kapan kita menggunakan kelas komponen, kapan menggunakan functional komponen? Sebetulnya tergantung kebutuhan dan tergantung programmernya. Untuk sekarang itu kalau pengalaman saya lebih mudah menggunakan functional komponen karena lebih simpel ya. Kalau kelas kan kita harus deklarasiin kelas dan lain-lain. Kalau functional komponen kita tinggal bikin function aja. Tapi kembali ke kebutuhan, silahkan gunakan yang mana yang lebih terbiasa. Dan untuk dicontoh yang hello world ini ya. Nah, ini kita lihat di sini kita menggunakan functional komponen ya. Jadi di sini bagian atas ini bagian import. Import apa saja yang mau kita gunakan di sini. Nah, terus di sini ada deklarasi kelas functional komponen ya. Nah, di sini ada app sampai sini. Di sini nama functionnya adalah app ya. Nah, di sini ada arrow function ya, arrow function dan yang di return adalah ini. Gitu. Dan di paling bawah kita lihat ada export default app ya, artinya function app ini yang dieksekusi dari file ini. Nah, ini kita coba rubah aja ya isinya. Kita coba rubah menjadi lebih simpel. Ya, misalkan kita kasih teks aja, teks hello world. Nah, coba kita lihat hasilnya di sini. Nah, dia kan berubah jadi hello world ya. Nah, ini untuk yang bawah ini style, ini nggak perlu. Gitu karena kita udah hapus codingannya ya yang di atas gitu. Jadi kalian bisa bikin style, nanti ada di video khusus untuk styling. Dan yang ini karena kita udah hapus komponen-komponen lain, ini udah nggak kepake. Ini hapus saja, ini hapus, dan ini hapus. Nah, udah jadi sesimpel ini. Gitu. Ini untuk penggunaan functional komponen ya. Ini dari yang barusan. Nah, kalau misalnya kita mau rubah ini jadi kelas komponen, ini tinggal kita ganti aja. Kelas app extends komponen. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa ya kalau kelas komponen kita harus import ya. Di sini ada komponen. Nah, kenapa import? Karena kita di sini pakai pemanggilan extend komponen ya. Nah, di sini kita harus ada metode render. Render di sini return kita apa yang mau dikeluarin ke layar. Gitu. Misalkan di sini kita mau pakai ini teks ya. Hello world. Nah, seperti ini kita lihat lagi di sini. Nah, sini muncul ya hello world. Di sini kita kasih kelas komponen. Ya, seperti ini. Nah, ini contoh dari kelas komponen. Oke, sekian introduction-nya soal komponen ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kasih komentarnya di Google Classroom.